Shalom. Oke guys, seperti biasanya dimana saya menempatkan satu cuplikan video yang sangat menarik, dimana isinya tentang pertanyaan Bapak Hotman Paris terhadap Bapak Pendeta Gilbert Lumeindong terkait apakah orang Kristen itu yang menikah lalu bercerai, lalu dia menikah lagi, apakah Alkitab mengizinkan ataupun Alkitab memperbolehkan? Nah, untuk lebih jelasnya, mari sama-sama kita melihat cuplikan videonya. Bapak Pendeta Gilbert Lumeindong, ada pertanyaan dari Hotman Paris. Apakah Alkitab mengizinkan seorang Kristen kawin cerai, berkali-kali cerai? Ya enggak lah, apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia kan. Kalau ada umat Bapak yang sudah nikah, cerai, nikah lagi, cerai lagi, apakah Bapak akan meladeni sebagai pendeta? Atau memang dikucilkan? Ya tetap harus dilayani kan. Yesus datang untuk orang berdosa, bukan orang benar. Kalau dia sudah nikah beberapa kali cerai, datang lagi, tetap dilayani? Maksudnya untuk Nggak dijewer kupingnya? kalau saya nggak boleh berkati ulang. Oh, nggak boleh ya? Nggak boleh. Berarti harus pindah gereja lain? Ya, kalau ada gereja yang mau berkati, Walaupun dia udah cerai? Bang, gini, nanti konsultasi lagi bang. dalam hukum Sekarang foto dulu ini bertiga. bukan buat Bang Hotman kan? Bukan, sama. Ini konsultasi gratis. Karena kalau di gereja kami, gereja Bethel, Iya. itu cuma boleh diberkati. Terus setelah itu udah nggak boleh diberkati lagi, cuma satu kali. Walaupun dia, Pak Pendeta, saya udah cerai, diberkati lagi, tuh saya udah ketemu Nggak model boleh. cantik di Bali gitu. Kalau gereja Bethel nggak boleh. Oh, nggak boleh ya? Nggak boleh. Oke, terima kasih nasihatnya. Oke guys, itulah cuplikan video singkat terkait pertanyaan dari pengacara Bapak Hotman Paris terhadap Bapak Pendeta Gilbert Lumeindong. Dan pada kesempatan kali ini, di mana izinkan saya untuk memberikan pandangan ataupun pendapat saya terkait dengan pertanyaan dari Bapak Hotman Paris, dan saya tidak akan menanggapi jawaban dari Bapak Pendeta Gilbert Lumeindong, tapi hanya sekedar saya memberikan pandangan ataupun pendapat saya. Nah, perlu guys ketahui bahwa pertanyaan dari Bapak pengacara Hotman Paris ini merupakan pertanyaan yang seringkali ditanyakan di kalangan Kristen, di mana orang-orang Kristen seringkali bertanya apakah orang Kristen boleh bercerai ataupun diizinkan bercerai. Nah, dengan terkait pertanyaan ini, maka kita bisa mendapatkan sejumlah para hamba Tuhan ataupun para pendeta berpandangan bahwa orang Kristen tidak boleh bercerai karena mereka berlandaskan pada Alkitab yang mengatakan apa yang disatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Dengan demikian bahwa mereka berkesimpulan orang Kristen tidak boleh bercerai. Nah, tetapi pada kesempatan kali ini saya memiliki pendapat yang berbeda dari pendapat mereka, di mana kalau kita melihat dalam Matius pasalnya yang ke-19 ayatnya yang ke-9, di situ Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya karena zina, lalu menikah lagi dengan perempuan, maka dia berbuat zina." Nah, mari sama-sama kita melihat dari kata-kata Yesus ini. Barang siapa menceraikan istrinya karena zina. Nah, terlihat jelas bahwa dari kata-kata implisit dari Yesus ini menunjukkan bahwa Yesus itu mengizinkan perceraian dengan alasan zina. Kalau bukan dengan alasan zina, maka itu tidak boleh dilakukan. Nah, jelas bahwa kata-kata dari Yesus ini itu mengajarkan kepada pengikutnya ataupun kepada murid-muridnya bahwa perceraian itu boleh dilakukan dengan alasan karena zina. Nah, terkait dengan pertanyaan dari Bapak Hotman Paris ini, yang dia mengatakan apakah seorang Kristen yang bercerai lalu
dia menikah lagi, apakah Alkitab mengizinkan ataupun memperbolehkan? Jelas dari kata-kata Yesus ini, dia katakan bahwa perceraian itu diperbolehkan dengan alasan karena zina. Nah, kalau pasangan yang melakukan zina lalu dia bercerai, lalu pasangan yang tidak melakukan zina ini dia menikah lagi, maka itu diperbolehkan. Dengan kata lain bahwa Alkitab mengizinkan. Jadi kalau orang Kristen yang bercerai lalu dia menikah lagi, lalu dia bercerai, lalu dia menikah lagi, kita harus melihat kasusnya. Kalau kasusnya itu karena perzinahan, maka perceraian itu diperbolehkan. Nah, kiranya apa yang saya bagikan pada saat ini boleh memberkati kita sekalian. Terpujilah Kristus. Amin.